agama-agama di luar Islam, katakanlah agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara dengan Ustadz Khalifah Sinaga yang dulu pernah viral karena dalam ceramahnya dia mengatakan wajah orang Kristen itu jelek-jelek dan seram-seram karena kebanyakan makan babi. Mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, na'udzubillah. Mohon maaf Pak, seperti wajah Bapak, saya lihat seram, takut, saya pun takut melihatnya. Tapi lihat wajah saya, berseri-seri. Setelah viral, akhirnya dia minta maaf, dia bilang nggak sengaja lah, pokoknya nggak ada maksud untuk menghina dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia ini berulah lagi dalam kesaksiannya di channelnya Ngaji Cerdas, ngajinya orang-orang cerdas. Jadi di sana dia bilang bahwa orang Kristen itu ke gereja hanya diajar nyanyi-nyanyi saja. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Tapi kan di Kristen kan nggak kayak gitu kan, Dek? Nah, dia bertanya, saya pikir-pikir, saya renungi, oh benar, nggak ada, ya Mas Adam ya? Betul. Nggak diajarkan kita dulu berwuduk, bersuci. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai baju batik, pakai baju yang sopan, masuk itu ke gereja. Pakai sepatu dan Iya. Sesampai di gereja ngapain? Ya mohon maaf, ya kan? Ya yang saya alami. Saya kan sering ke gereja juga, taat juga walaupun nakal-nakal. Setiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya sekolah Minggu, ya kan? Ya nyanyi-nyanyi doang. Diajari nyanyi-nyanyi, ya kan? Sepertinya Ustadz Sinaga ini memang nggak pernah pergi ke gereja dulu. Kayaknya dia kebanyakan main aja tuh sama temen-temennya. Kalaupun ke gereja, sampai di depan gereja udah pergi dia, kabur duluan. Karena dia ngomong di gereja diajarin nyanyi-nyanyi. Padahal enggak. Ada banyak kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja. Dan bukan hanya hari Minggu saja. Kalaupun ibadah hari Minggu, di sana nggak hanya nyanyi-nyanyi ya. Ketika datang, ya kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman, cerita, bertanya kabar, sharing, saling menguatkan, saling mendoakan, kemudian ibadah dimulai, bernyanyi. Itu bukan sekedar bernyanyi, beda dengan ketika bernyanyi di lapo tua, beda itu. Tapi bernyanyi di gereja ketika ibadah itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu ada juga firman Tuhan yang diajarkan di dalam ibadah itu. Kemudian ada sekolah minggu, ada kelas Alkitab setelah ibadah. Jadi ada beberapa gereja tertentu setelah ibadah itu dilanjutkan dengan kelas Alkitab atau kelas pemuritan. Jadi ada banyak sebenarnya yang dilakukan di gereja ketika ibadah hari Minggu, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi saja. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak masuk akal karena punya fotonya Yesus yang ribuan tahun belum ada alat foto waktu itu. Jadi belum ada IT apalah kayak gitu. Kemudian ya itu nggak masuk akal lah menurut dia. Masa iya ada foto? Jadi orang Kristen itu menerka-nerka wajah Tuhannya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Di mana dalam Islam, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak kelihatan. Diceritakan saja kan? Kisah-kisahnya. Orangnya juga kita nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Kalau tanda kutip, mohon maaf, agama-agama di luar Islam, katakanlah agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Ya karena ajaran Kristen kan tahun berapa? Ya, tentu di bawah ajaran Islam, ya kan? Kita saja sekarang sudah berapa? Kurang lebih 1400 sekian Hijriah kan. Rentan Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh sekali loh, ratusan tahun. Nah, di zaman Nabi Muhammad saja belum ada kamera, ya kan? Belum ada ya IT. Mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera.
lalu kelihatan lah Oke, masuk jelas ya. fotonya. Bisa dipahami kan? Paham, masuk. Berarti kan nggak masuk akal. Ya, saya setuju kalau di zaman Yesus memang nggak ada foto dan nggak masuk akal kalau itu memang benar-benar foto Yesus. Karena yang ada sekarang, yang ada di gereja, di rumah orang Kristen itu bukan foto Yesus, tapi itu karya seni. Itu adalah lukisan. Siapa yang melukis? Ada Leonardo da Vinci, kemudian ada Michelangelo, kemudian ada Rembrandt, dan pelukis-pelukis yang lain. Nah, apakah lukisan-lukisan ini untuk disembah? Tidak ada. Orang Kristen tidak pernah menyembah lukisan Yesus. Itu hanya karya seni, itu hanya dipajang, itu hanya sebagai hiasan dinding, bukan untuk disembah. Dan Ustadz Sinaga, ini memang bukan wajah asli Yesus. Tidak ada seorang pun yang hidup pada zaman sekarang ini yang tahu persis bagaimana wajahnya, bagaimana ciri-ciri fisik Yesus. Nggak ada. Bahkan Alkitab pun nggak pernah mencatat bagaimana ciri-ciri fisiknya Yesus. Rambutnya entah itu panjang atau pendek, mukanya bagaimana, apakah dia jenggotan atau tidak, apakah dia tinggi. Nggak ada gitu ya. Jadi semuanya itu tadi adalah karya seni. Hanya karya seni. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga ini mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.